Halo, selamat pagi dengan Bung Kiki di sini. Saya ingin menginformasikan bahwa timnas Indonesia telah sampai di Hanoi pada hari Jumat sore, di mana mereka langsung melanjutkan perjalanan ke Putau karena timnas Indonesia akan melakukan pertandingan di Stadion Vietri sekitar 80 km dari Hanoi. Walaupun cukup melelahkan, tapi kondisi timnas Indonesia sudah kembali lebih baik karena istirahat yang diberikan juga lumayan bagus, dan untuk kondisi kebugaran pemain juga cukup baik karena diberikan waktu istirahat di pesawat, di mana juga adanya mungkin motivasi dari tim pelatih dan lain sebagainya. Namun pada saat ini timnas Indonesia harus berhati-hati karena timnas Vietnam menggunakan timnas senior, karena timnas Indonesia di mana menggunakan skuad muda. Ini merupakan tugas yang berat bagi pelatih Sintayong, karena kalau kita melihat dari pertandingan dengan Laos masih banyak kesalahan passing, masih kesalahan yang terjadi pada back yang masih kurang solid, ditambah lagi transisi positif ke negatif masih sering terlambat yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sedangkan timnas Thailand dengan tim seniornya pasti akan melakukan hard pressing, karena timnas Indonesia timnas Indonesia tuh dari segi pertahanannya itu masih kurang, terus juga staminanya itu juga masih sangat lemah, sehingga timnas Indonesia perlu berhati-hati. Ditambah lagi pemain Vietnam ini memiliki kecepatan yang baik, sehingga counter attack yang dilakukan oleh pemain Vietnam itu sangatlah berbahaya. Namun pelatih Vietnam yaitu Kim Sang-sik juga berhati-hati terhadap lemparan ke dalam yang dimiliki oleh Pratamahan, karena beberapa kali menyulitkan timnasnya pada pada 3 kali pertemuan terakhir di mana timnas Vietnam kalah oleh timnas Indonesia. Hal ini terlihat adanya latihan keras yang dilakukan oleh timnas Vietnam menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia, karena mereka sudah dendam sekali karena sudah 3 kali kalah, apalagi kalah di kandang sendiri di mana 3-0. Kalahnya itu merupakan pukulan telak bagi timnas Vietnam. Namun pada pertandingan nanti timnas Vietnam tidak bisa menampilkan striker naturalisasi mereka, yaitu Nguyen Quang Son yang berusia 27 tahun dengan market value 8,69 miliar, yang sering disebut sebagai Erling Haaland-nya Vietnam. Pemain tersebut tidak bisa bertanding hingga akhir tahun 2024 karena terganjal aturan FIFA dan baru bisa tampil mungkin di semifinal ataupun final. Oleh sebab itu, timnas Indonesia juga mendapatkan keuntungan karena timnas Vietnam tidak memainkan Nguyen Quang Son pada pertandingan nanti. Sedangkan saat ini Indonesia sedang mengusahakan agar Ivar Jenner bisa ikut bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh pelatih Sintayong. Dia menyatakan bahwa sedang mengusahakan supaya Ivar Jenner bisa gabung, karena kalau kita melihat dari pemain tengah ini masih belum ada yang bisa diandalkan. Zanadin Faris masih sering kehilangan bola, sering tidak bisa membaca tempo, kapan harus dia nyerang, kapan dia bertahan, itu masih sangat minim lah untuk jam terbang di timnas senior ini. Makanya pelatih Sintayong ini berusaha memanggil Ivar Jenner untuk membantu posisi tengah ini, karena
tengah ini merupakan hal yang rawan karena dia sebagai pengatur serangan, sebagai penerima bola, dia kapan dia harus bagi, kapan dia harus balikin ke belakang. Ini merupakan pemain tengah yang memang sangat kunci. Kadang-kadang juga Ivar juga bisa bantu untuk bertahan. Ini memang sangat penting Ivar Jenner bagi timnas Indonesia. Lalu berdasarkan keterangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebutkan bahwa ia tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim muda ini. Dengan bisa meraih hasil imbang saja sudah bagus, karena kita tahu bahwa timnas Vietnam telah mempersiapkan AMEC ini, ASEAN Mitsubishi Electric Cup ini, dari jauh-jauh hari dengan TC di Korea Selatan selama 10 hari. Pada TC tersebut pemain Vietnam telah bertanding dengan beberapa klub besar di Korea sana, bahkan menang dengan angka besar. Kalau nggak salah ada yang 3-0. Itu cukup memperlihatkan bahwa timnas Vietnam ini sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan AMEC ini, karena dia ingin mengalahkan timnas Indonesia, karena dia sudah dendam sekali 3 kali betul-betul dikalahkan oleh timnas Indonesia. Pada 2 jam yang lalu, pelatih Vietnam Kim Sang-sik mengatakan bahwa fisik dari timnas Indonesia sangat lemah, dan mereka ingin memanfaatkan itu untuk pertandingan nanti. Kalau kita lihat dari pertandingan kemarin melawan Laos, memang terlihat para pemain Indonesia dari babak pertama memang fisiknya masih bagus. Ketika sudah terakhir sudah banyak kehilangan bola, banyak passing salah. Itu karena mungkin faktor kelelahan, mereka jadi kehilangan fokus saat bertanding. Ini merupakan tugas yang sangat berat bagi pelatih timnas, karena seharusnya itu fisik seorang pemain itu diasah itu di klub mereka masing-masing gitu, bukan saat masuk ke timnas. Walaupun mereka masih U22 atau U23 kan, tapi kan di kompetisi kita saat ini sudah ada aturan di mana untuk memainkan pemain U23. Seharusnya itu membuat fisik pemain kita tuh jauh lebih baik. Bahkan kan ada pemain yang U23 juga rutin juga di liga, tapi fisiknya ketika dibawa ke timnas Indonesia masih sangat jauh. Oleh sebab itu pentingnya pembinaan liga, pentingnya pengelolaan liga agar bisa lebih baik lagi, supaya bisa menghasilkan talenta yang unggul, di mana mereka tahu kapan itu passing, kapan itu ngoper ke belakang, kapan itu bertahan, kapan itu waktunya mereka transisi. Itu harus hal-hal dasar yang harus dipunyai oleh pemain bola profesional. Yang kemarin kita saksikan antara Indonesia dengan Laos, itu masih sangat berantakan sekali, dari akurasi passingnya, dari operannya, itu masih sangat jauh, masih sangat harus diperbaiki. Ini merupakan tugas yang berat bagi pelatih Sintayong. Kita bisa sampai di final aja sudah sangat bagus sekali, karena melihat komposisi tim yang ada masih sangat jauh dari kata layak sebagai tim nasional senior. Ini masih sangat jauh, sehingga peningkatan masih harus
tetap dilakukan oleh pelatih Sintayong. Saya harapkan pada pertandingan nanti melawan Vietnam, kiper yang diturunkan itu Cahya Supriyadi, backnya itu Donitri, Ferrari, itu merupakan pakem yang harus ditaruh di sektor belakang. Kalau tengah itu kalau bisa sudah ada Ivar Jenner, itu sudah bagus. Di depan ada Verstoik, ada Arkan Kakak. Karena saya ngelihat kemarin tuh Hoki Caraka itu tidak begitu terlihat gitu saat pertandingan. Dia sentuhan bolanya itu masih sangat dikit. Jadi masih banyak sekali yang harus dievaluasi oleh timnas Indonesia saat ini. Jadi saya harapkan, mohon tetap dukung timnas Indonesia, mohon tetap mendoakan timnas Indonesia agar bisa sampai final. Mari kita support untuk timnas Indonesia. Salam sepak bola.